Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogo Barnanto dari Prodi Manajemen ingin presentasi mata kuliah Bahasa Inggris. Mari kita masuk ke materinya. Introduction. Greeting and introduction 3 poin. Vocabulary kata halo. Vocabulary untuk mengucapkan selamat. Vocabulary yang berkaitan dengan introduction dalam kurung S. Vocabulary kata halo. Halo sendiri dapat diterjemahkan dengan hello atau hi dalam bahasa Inggrisnya, di mana keduanya digunakan untuk konteks kalimat dengan kelompok lawan bicara yang berbeda-beda untuk bentuk halo yang lebih formal dalam kurungnya atau biasanya digunakan untuk komunikasi bisnis semacam surat, menyurat, dan konferensi yang formal. Biasanya menggunakan vocabulary atau greetings. Example greeting. Hello everyone. Good morning. Dalam kurung, halo semua, selamat pagi. Hai Kacung. This is me. Dap hand atau dalam kurung, hai Kacung, ini aku. Dap hand. Greetings ladies and gentlemen, we are about to start our meeting. Atau dalam kurung, salam bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan memulai pertemuan kita. Berbeda dengan susunan bahasa kita. Dalam bahasa Inggris, ladies atau ibu-ibu atau perempuan didahulukan bahkan dalam sapaan formal. Example greeting. Vocabulary untuk mengucapkan selamat. Selamat yang dimaksud dengan poin kedua ini adalah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Masing-masing vocabulary untuk keempat salam selamat tersebut adalah good morning, good afternoon, good evening, dan good night. Secara umum, keempat vocabulary bahasa Inggris tersebut relatif sama dalam penerapan contoh kalimatnya, di mana vocabulary tersebut hampir selalu diletakkan di bagian depan kalimat, pengecualian untuk good afternoon yang dapat berubah menjadi aftis. Dalam bahasa gaulnya, berikut ini adalah contoh-contoh kalimat yang mengilustrasikan penggunaan vocabulary salam selamat di atas. Contoh kalimat untuk salah satu vocabulary salam dasar. Good morning sir. How may I help you? Atau selamat pagi pak. Ada yang dapat saya bantu? Selamat pagi atau good morning. Juga dapat digunakan di saat yang bukan pagi hari atau menambah semangat lawan bicara yang mendengarkan. Selain itu, dalam percakapan formal atau how may I help you diartikan sebagai ada yang dapat saya bantu dibandingkan dengan bagaimana saya dapat membantu. Contoh spesial untuk vocabulary atau good afternoon. Good afternoon ladies and gentlemen, welcome to our club. Selamat atau
Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selamat datang ke kelompok kami. After Pips, we have 50% discount on our main course today. Atau selamat siang, dulur-dulur. Kami ada promosi 50% diskon pada hidangan utama kami hari ini. Pips adalah bentuk informal dari people, kurang lebih artinya sama dengan teman-teman atau kawan-kawan atau dulur-dulur. Dalam bahasa Jawanya, bila bergabung dengan aftis, maka biasanya sapaan ini digunakan dalam setting-setting tempat yang informal. Vocabulary yang berkaitan dengan introduction dalam kurung S. Secara harafiah, introduction dalam kurung S adalah aneka ragam, berkenalan diri oleh seseorang. Bila dibilang ini juga merupakan kelompok yang banyak macam vokabularinya, namun pada artikel ini kita akan membatasi bahasan introduction dalam kurung S nya pada introduction dalam kurung S untuk pertemuan sehari-hari. Vokabulari atau kosakata terkait introduction tersebut adalah name atau nama yang berarti nama dan favoritnya yang berarti favorit atau kesukaan. Berikut ini adalah contoh penggunaan kalimat yang mengandung ketiga vocabulary introduction tersebut. Contoh kalimat untuk variasi pengguna vocabulary name. 1. My full name is Patrick Tejung. Nama saya Patrick Tejung. Kedua, my nickname is Kacung. Dalam kurungnya, panggilan saya Kacung. Yang ketiga, my official pin name is Chong. Nama samaran saya yang resmi adalah Chong. Full name biasanya digunakan untuk situasi yang sifatnya formal, berlawanan dengan full name. Name pada nickname biasanya digunakan untuk situasi informal, seperti perkenalan dengan teman atau situasi dalam kelompok. Di sisi lain, pen name atau nama samaran sering digunakan dalam situasi online. Simple present tense. Tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali dalam kurungnya kebiasaan. Tense ini merupakan tense yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Kegunaan simple present tense untuk menyatakan kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak maksudnya adalah kebenaran yang ngajak bisa dibantah. Contohnya, matahari terbit dari arah timur. Pernyataannya itu termasuk fakta ya. Jadi kalau kita ubah ke dalam bahasa Inggris, kita harus menggunakan simple present tense. Menyatakan habit atau kebiasaan. Habit atau kebiasaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya, kebiasaan kamu bangun tidur, kebiasaan pergi ke sekolah, kebiasaan makan siang, dan lain sebagainya. Contohnya, saya selalu pergi ke sekolah pada pukul 6 pagi. Always go to school at 6 o'clock in the morning. Untuk memberikan perintah atau petunjuk, simple present tense juga bisa digunakan untuk memberikan perintah atau petunjuk. Misalnya, petunjuk memasak mie instan, petunjuk cara membuat kopi, petunjuk pengguna suatu hal, suatu alat, dan masih banyak lagi contohnya. 2. Potong lemon menjadi 2 dan peras jusnya ke dalam cangkir.
atau slice a lemon, the juice into a cup. Untuk menyatakan jadwal yang sudah pasti. Simple present tense digunakan untuk menyatakan jadwal yang sudah pasti. Hal ini ditandai dengan kata keterangan waktu. Contohnya, besok pagi Hani pergi ke Ancol bersama teman-temannya. Tomorrow morning, Hani goes to Ancol with her friends. Pola kalimat simple present tense. Pola kalimat positif simple present tense. Subjek, verb 1, or verb 1, s atau es. I, you, we, they. She, he, it. Pola kalimat negatif simple present tense. Subjek, do atau does. I, you, we, they, she, he, it. Not verb 1. Pola kalimat negatif simple present tense adalah subjek yang diikuti dengan do atau does, lie, lalu, not, dan verb 1 penggunaan do atau does. Ini tergantung dari subjek kalimatnya. Ya, kalau subjek tunggal dalam kurung atau singular subjek, maka penggunaan does, tapi kalau subjek jamak atau plural subjek menggunakan do, jangan lupa karena bentuk kalimat negatif kita tambahkan not. Contoh kalimat, I do not clean my room. She does not exercise because she is busy. Ratu does not eat vegetables. Thank you. Saya akhiri presentasi ini. Saya Yogo Barnanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.